Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwana Diansyah dari 11 TKI 1. Dan kali ini saya akan membacakan seluruh materi PKN yang sudah diajarkan. Yang pertama, sistem hukum di Indonesia. Menurut SMA-SH, hukum adalah kumpulan aturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Yang kedua, unsur hukum itu yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang keempat, itu sanksi terhadap pelanggaran peraturan harus ditegaskan. Adapun ciri-ciri hukum, yang pertama, adanya perintah atau larangan yang harus dipatuhi setiap orang. Dan yang kedua, siapapun yang melanggarnya baik sengaja atau tidak dapat dikenakan sanksi yang berupa hukuman. Yang keempat, kaidah hukum. Adapun 3 kaidah hukum, yaitu berisi perintah, yang kedua berisi larangan, dan yang ketiga berisi berkenan. Dan sifat hukum yaitu memaksa dan mengatur. Sifat hukum menurut wujudnya terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, objektif. Objektif adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan yang tertentu. Yang kedua, subjektif, merupakan yang timbul dari hukum objektif dan berlaku untuk semua orang. Dan adapun penggolongan hukum bersumbernya adalah yang pertama, pasal 1, 2, 3, yaitu hukum yang bersumber dari undang-undang yang dibuat oleh negara untuk masyarakat. Dan yang kedua, adat atau kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, jurisprudensial, yaitu hukum yang dijatuhkan setelah hukuman menyelesaikan perkara atau sengketa. Dan yang keempat, traktat, hubungan perjanjian antara 2 negara atau lebih. Dan menurut bentuknya ada 2, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Dan tertulis itu yang didefinisikan yaitu tersusunnya dalam sistematis, lengkap dan teratur KUHP, kitab dan undang-undang hukum pidana. Yang kedua, yang tidak didefinisikan yaitu tidak tersusun, sistematis, lengkap dan teratur. Contohnya undang-undang. Adapun yang tidak tertulis yaitu hukum kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat, seperti menghormati, sopan, etika, izin. Dan berdasarkan cara mempertahankannya yaitu hukum material, yaitu hukum yang mesti adanya peraturan, larangan, dan pemerintah. Contohnya hukum dagang. Dan hukum formal. Adapun hukum formal itu hukum yang terdiri yang terdapat dalam undang-undang yang tidak dapat diubah lagi. Dan menurut tempat berlakunya itu hukum nasional. Hukum nasional itu hukum yang berlaku dalam negeri, contohnya undang-undang. Yang kedua itu hukum internasional, yaitu hukum yang berlaku ketika adanya perjanjian. Yang ketiga hukum asing, hukum yang berlaku di negara asing. Yang keempat, hukum gereja, yaitu hukum kumpulan norma-norma yang berlaku untuk anggotaan dan hanya di gereja. Adapun menurut waktu berlakunya itu undang-undang konstitusial, yaitu contoh hukum sekarang yang bersifat positif. Contohnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang kedua, ius constituentem, hukum yang datang atau negatif. Contohnya perundangan undang-undang. Dan yang ketiga, universal atau alam, kebiasaan, yaitu kebiasaan berlaku untuk semuanya. Sekian, terima kasih.